Bang, kenapa ya warung baksonya Mang Udin lebih ramai daripada warung gue? Malahan kalau weekend, orang sampai ngantri-ngantri. Kayaknya bakso gue nggak kalah enak sama punya dia. Gue curiga jangan-jangan dia pesugihan atau pakai penglaris kali ya bang. Jangan suujon gitu bro. Jangan sembarangan nuduh orang lain pakai penglaris. Barangkali lu cuma perlu belajar value chain aja bro. Hah? Value chain? Apaan tuh bang? Oke, gue bakalan jelasin value chain di video ini. Tapi sebelum lanjut, boleh dong gue minta klik tombol subscribe-nya dulu. Thank you. Let's go. Value chain analysis ala tukang bakso. Gue mulai dulu sama teorinya. Tiap pedagang bakso pasti punya jurus andalan masing-masing. Dari mulai secret ingredients-nya, produksi baksonya, jual pakai gerobakan atau di outlet, cara ngelayanin customer-nya, nentuin harga jual per porsinya, dan lain-lain. Nah, disinilah lu perlu nguasain ilmu value chain. Value chain pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 oleh Michael Porter di primbonnya yang berjudul Competitive Advantage. Jadi pada saat video ini dibuat, konsep value chain udah ulang tahun ke-40 tuh bro. Mantap coy. Secara sederhana, value chain adalah rantai langkah-langkah yang bikin produk kita jadi bernilai di mata customer. Dengan value chain ini, lo bisa ngedeteksi bagian mana aja yang bikin lo boncos, dan di mana aja cuan lo pada ngumpet. Kalau lo udah ketemu akar masalahnya, lo bisa perbaikin proses di bagian itu supaya proses jadi lebih efisien dan ngurangin cost sebisa mungkin. Endingnya, lo bisa ningkatin margin tanpa harus ngorbanin kualitas. Sebelum kita ngelakuin analisisnya, kita perlu paham dulu frameworknya. Value Chain Framework adalah kerangka kerja berisi 9 elemen aktivitas yang perlu diperhatiin untuk nyiptain value bagi perusahaan. Nah, kalau Value Chain Framework adalah teorinya, maka Value Chain Analysis adalah prakteknya. Kita kupas satu persatu bro. Tadi gue udah mention ada 9 elemen aktivitas dalam Value Chain Framework. 9 elemen itu dikelompokin dalam 2 bagian besar, yaitu Primary Activities dan Support Activities. Primary Activities atau aktivitas utama terdiri dari Inbound Logistics, Operations, Outbound Logistics, Marketing and Sales, dan Service. Support Activities atau aktivitas pendukung terdiri dari Procurement, Human Resources Management, Technology Development, dan Firm Infrastructure. Intermezzo dulu sedikit. Di buku aslinya, urutannya dimulai dari inbound logistics, tapi di dunia nyata kadang urutannya beda, tergantung kebutuhan dan konteks. Konten kreator lain biasanya akan ngejelasin sesuai urutan di buku, tapi gue bakal bahas berdasarkan urutan proses yang paling sering kejadian di lapangan. Bisnis apapun biasanya dimulai dengan perencanaan, habis itu persiapan, dan terakhir baru eksekusi. Ini urutan yang menurut gue lebih make sense. Menurut gue, yang paling pertama dari 9 aktivitas di value chain adalah firm infrastructure. Biasanya dimulai dengan satu orang yang punya ide bisnis, terus dia ngumpulin beberapa orang teman atau saudara untuk brainstorming. Mereka akan mulai mikirin perkiraan strateginya, perkiraan keuangan, aspek legalitas, dan lain-lain. Ini semua adalah sebagian dari aktivitas terkait firm infrastructure. Di jagat perbaksoan juga begitu bro. Ini kayak blueprint sebuah usaha. Firm infrastructure ngasih gambaran awal kira-kira model bisnisnya mau seperti apa. Harus ada visi misi yang jelas dan jadi cita-cita yang akan diraih. So, firm infrastructure harus jelas dan kuat. Gak ada warung bakso yang mendadak viral dan laku keras bisa bertahan lama kalau firm infrastructure-nya kagak kuat. Walaupun firm infrastructure cuma masuk dalam support activities di value chain, tapi menurut gue justru ini adalah fondasi yang wajib dipikirin matang-matang, terutama pas ngomongin formulasi strateginya. Menurut gue firm infrastructure harus ada di fase perencanaan.
kalau firm infrastructure udah mulai kebentuk, aktivitas selanjutnya adalah technology development. Technology development masuk ke fase persiapan dan merupakan bagian dari support activities di value chain. Tujuan dari technology development adalah untuk efisiensi proses, ngurangin biaya operasional, nentuin dan nyiptain competitive advantage, dan nyoba untuk cari solusi untuk kebutuhan konsumen. Di sini kita ngomongin mulai dari riset dan pengembangan produk, alat-alat dan teknologi yang dipakai untuk produksi, storage untuk penyimpanan atau logistik, perlengkapan back office, software dan hardware komputer, dan sebagainya. Di contoh warung bakso, dimulai dari nentuin daftar menu, uji coba bikin resep andalan, mikirin apakah pakai aplikasi tertentu, peralatan dan perlengkapan, teknologi yang dipakai, kapasitas produksi, kapasitas inventory, dan yang juga penting adalah nyeleksi dan milih teknologi yang sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Istilahnya, value for money. Sebisa mungkin pakai prinsip most viable product ya bro. Procurement atau pengadaan termasuk dalam support activities. Nah, output dari technology development kan ada banyak tuh, termasuk resep atau formula produk, teknologi dan alat-alat yang dibutuhin, aplikasi yang bakal dipakai, dan sebagainya. Langkah penting selanjutnya adalah nyari supplier-supplier yang bisa nyediain semua sesuai sama keinginan dan kebutuhan kita, baik dari sisi kualitas, kuantitas, dan harga. Untuk warung bakso, procurement-nya kita pilah jadi dua kelompok besar, yaitu procurement bahan baku dan procurement peralatan. Procurement bahan baku bakal jadi kegiatan operasional rutin. Bahan baku yang dimaksud misalkan daging sapi, terigu, kecap, saos, bihun, mie, sawi, bumbu-bumbu, dan sebagainya. Procurement peralatan seperti pembelian kompor, dandang, wajan, mangkok, piring, kulkas, freezer, dan sebagainya akan jadi kegiatan tidak rutin. Next, Human Resource Management atau HRM. HRM juga termasuk dalam support activities. Untuk HRM, penting banget untuk merhatiin output dari firm infrastructure dan technology development. Kalau warung baksonya masih one-man show, kayaknya nggak perlu HRM, karena toh semuanya dilakuin seorang diri. Tapi kalau pengen usahanya berkembang, mau nggak mau, mesti ngelibatin banyak orang dan mesti ada sistem yang dibangun. Dari pengalaman gue, HRM adalah sesuatu yang agak tricky dan harus di-handle with care. Kegiatannya termasuk recruitment, training and development, performance management, compensation and reward system, organization culture, legal and compliance, dan sebagainya. Ngebangun tim yang solid adalah tantangan yang gak gampang anjir. Ada faktor chemistry antar personil yang belum tentu cocok satu sama lain. Kalau di procurement, kita udah nentuin siapa saja supplier yang kita percaya, maka di inbound logistik kita udah masuk dalam aktivitas belanja harian dari para supplier tadi. Mulai dari belanja daging, tepung, bumbu-bumbu, dan sebagainya. Lakuin juga quality control saat terima barang, untuk mastiin standar kualitas dan kuantitas untuk tiap barang yang kita terima.
Kita juga harus ngatur penyimpanan semua barang yang tadi kita beli dan atur kapan dikeluarkan dari inventory untuk digunakan dalam proses produksi. Di sini penting banget untuk ngerti manajemen stok dan inventory. Salah satu kegiatan yang penting dalam inbound logistik adalah nyatet tiap barang yang masuk dan keluar. Kita juga perlu tahu kapan harus reorder ke supplier dan ngejamin bahwa segala bahan baku yang dibutuhin untuk produksi tersedia dalam jumlah yang tepat. Kalau sampai ada bahan baku yang miss, bisa ngehambat proses produksi atau output produksi nggak sesuai ekspektasi. Repot nih kalau sampai kayak gini. Inbound logistics yang efisien akan bikin biaya penyimpanan lebih rendah, bahan baku lebih segar, dan produksi jadi lancar. Endingnya, margin meningkat. Selanjutnya adalah operation. Operation termasuk dalam primary activities. Operation ngomongin tentang proses produksi, proses ngubah bahan baku, input, menjadi produk jadi, output yang siap dijual ke konsumen. Literally ini adalah dapur utama dari value chain, karena disinilah value diciptakan secara langsung. Ada beberapa warung bakso yang beli bakso jadi dari supplier atau produsen bakso. Tapi kebanyakan warung bakso yang gua kenal, mereka bikin sendiri baksonya. Nah, untuk warung bakso yang bikin baksonya sendiri, ada dua prosesnya, yaitu produksi bakso dan penyajian bakso untuk konsumen. Produksi bakso dimulai dari proses ngegiling daging, nyampur dengan tepung dan bumbu lain, ngebentuk bakso, ngerebus bakso, sampai masukin bakso ke wadah atau packaging untuk nanti siap disajikan pada saat ada pembeli. Penyajian bakso dimulai dengan ngangetin bakso dengan cara direbus, ngasih bumbu di mangkok, masukin mie atau bihun, ngasih sawi, dan terakhir masukin bakso tadi ke mangkok saji untuk yang makan di tempat. Atau masukin bakso ke wadah untuk yang pesan takeaway dan yang pesan lewat aplikasi. Pastiin semuanya udah siap saji. Ingat, di bagian ini lo bukan cuma sekedar jualan makanan, woy. Lo lagi bikin pengalaman. Lo bisa bikin bakso paling enak, tapi kalau penyajian lambat dan tempat kotor, konsumen bakal kabur ke warung lain. Nah, biasanya operation ini nempel banget sama outbound logistik. Keduanya sama-sama masuk dalam primary activities. Outbound logistik adalah gimana caranya deliver bakso yang dipesan dan udah siap saji tadi nyampe ke tangan konsumen. Kalau dine-in, berarti nyajiin di meja konsumen. Kalau take away, berarti pesanan dimasukin ke packaging yang aman dan nggak ngerepotin konsumen. Atau kalau pesan via aplikasi, berarti mirip seperti take away tetapi lewat perantaraan abang ojol. Paham ya cuy? Oke, kita lanjut. Aktivitas selanjutnya adalah marketing dan sales. Ini juga termasuk dalam primary activities. Ngebahas marketing itu gede banget, tapi gue coba jelasin singkat aja ya cuy. Bro, lu pernah denger istilah AIDA? AIDA adalah salah satu marketing model paling populer. Singkatan dari Attention, Interest, Desire, dan Action. Tujuannya adalah ngebangun brand awareness, bikin orang tertarik, ningkatin demand, dan nyiptain pembelian oleh konsumen. Oh iya bro, marketing itu nggak cuma ngomongin promosi dan iklan. Ada ngomongin product mix, product life cycle, pricing strategy, distribution channel, promotion mix, dan lain-lain. Semua udah pernah gue bahas di channel ini. List konten yang pernah gue bikin bisa lo lihat di bagian deskripsi. Marketing bakso yang sukses adalah kalau warung bakso kita jadi top of mind di benak konsumen. Kadang ini cuma masalah nanemin persepsi ke mereka aja sih bro. Dan ini possible banget lewat positioning yang kuat dan konsisten. Marketing yang tepat bisa narik lebih banyak konsumen. Lebih banyak konsumen akan ningkatin penjualan. Penjualan yang tinggi akan nurunin unit cost. Endingnya adalah margin yang meningkat. Aktivitas terakhir adalah service. Ini juga termasuk dalam primary activities. Service adalah semua aktivitas yang dilakuin setelah produk terjual atau dikonsumsi. Nah, ini sering banget nggak dipikirin sama pengusaha UMKM, padahal kalau ini diseriusin, dampaknya bisa besar loh. Tujuan service adalah customer satisfaction, customer loyalty, repeat order, dan nambahin value dalam jangka panjang. Konsumen yang puas biasanya akan datang lagi dan ngerekomendasiin warung kita ke teman dan kerabatnya. Mereka juga willing ngasih testimonial atau review di sosmed mereka. Tapi sebaliknya, konsumen yang kecewa biasanya nggak akan balik lagi dan berpotensi nyebarin negatif word of mouth.
bisa kacau nih kalau nggak di-handle dengan benar. Gak susah kok bro kalau kita pengen ngasih servis yang baik. Seringkali yang dibutuhin cuma personil yang ramah aja. Gak mesti hire orang baru bro. Kadang cukup ngasih pelatihan aja ke kasir atau pelayan yang ada. Ajarin mereka aktif nanya ke konsumen. Baksonya oke nggak rasanya, Kak? Ajarin juga cara handling kalau ada konsumen yang komplain. Intinya simple, bikin pelanggan merasa dihargain, bahkan setelah transaksi selesai. Oke bro, udah paham kan 9 aktivitasnya value chain analysis? Intinya, semua 9 aktivitas itu harus menciptakan value. Value menciptakan alasan kenapa orang mau bayar lebih dari sekedar harga jual. Nah, untuk nyiptain value tersebut, udah pasti ada biaya atau cost yang harus disediain. Value yang diciptakan harus lebih besar dari total cost semua aktivitas tadi. Selisih antara value dan cost itulah yang kita hitung sebagai margin. Value chain analysis kita udah kelar nih bro. So, what next? Oke, kalau 9 aktivitas di VCA udah kebayang semua, maka saatnya najemin strategi. Michael Porter udah ngerumusin dalam Porter's Generic Strategies. Lo bisa nentuin apakah lo mau ambil strategi cost leadership, atau differentiation, atau focus strategi. Gue juga udah pernah bahas Porter's Generic Strategies di channel ini. Tinggal lo tonton aja nanti. Nah, kita udah sampai di ujung video. Sebelum gue cabut, coba tulis di kolom komentar bisnis apa yang sedang lo pengen jalanin dan gimana cara lo bikin value chain analysis di bisnis itu. Gue tunggu ya. Tara Rengcuy pribadi, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.